Oh ya. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Pak Andre. Salam budaya. Budaya juga Pak Andre. Seperti biasanya slogannya Bapak itu salam budaya. Ya Pak. Ya, selamat pagi. Terus sehat-sehat semua? Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Gimana Bapak? Alhamdulillah, saya juga diberi kesehatan sama Gusti ingkang berkaha. Ini ya, adik, Mas, Mbak. Sebelum dimulai pembelajaran siang hari ini, kita awali dengan berdoa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Mas Bambang, coba dipimpin. Ya, siap berdoa. Pak Trianto. Baiklah Ya. teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Mas Mbak semuanya yang selalu semangat ya. Oke ya, terima kasih Mas Bambang yang sudah memimpin doa ya untuk mengawali pembelajaran hari ini. Setelah berdoa untuk memupuk rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya. Mungkin dipimpin oleh Mbak Putri. Silakan Mbak Putri dipimpin rekan-rekan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah air, tanah di sana Aku berdiri Indonesia kebangsaan bangsa dan marilah Indonesia hiduplah yang cinta Indonesia Raya. Oke, terima kasih Mbak Putri sudah memimpin rekan-rekannya untuk menyanyikan lagu kebanggaan kita, lagu Indonesia Raya. Oke, Ya, Pak. harus tetap semangat belajar biarpun ini sudah siang, ya. Semangat Pak. Semangat, terus semangat. Mungkin yang mau diminum dulu. Boleh Pak. Boleh. Pak. Saya mau minum dulu Pak. Sebelah saya boleh. Sebelum Boleh pembelajaran ya Pak diminum ya, dulu. boleh. Ya. Saya bawa gentong Pak. Wah, gentong. Wah, Mbak Lili iki jan, gentongnya dibawa. Biasanya bawa galon Mbak Putri. Yang bawa gentong itu loh Mbak Tin itu loh. Oh, Mbak Tin. Oh, iya. Oke. Sudah ya, langsung sekarang saya absen dulu. Ya Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Tapi kayaknya masuk semua ya ini. Nihil kayaknya ini ya.
Iya, nggak masuk lama. Ya, ada Mbak Ervin, sudah kelihatan, ada Mas Dwi. Saya absen sendiri aja ya. Mbak Teguh juga kelihatan, terus Mbak Tin, Mas Bambang, Mas Dwi, Mas Faniar, ini juga kayak masuk semua. Nihil, saya catat. Ya, gitu ya. Nihil semua, alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Oke, langsung masuk ya. Materi saja ya. Ya, ini melanjutkan materi yang kemarin tentang aliran-aliran dalam seni lukis. Ya, ada bermacam-macam, bahkan ada sekitar 26 lebih gitu ya. Aliran seni lukis. Ya, ada aliran paling gampang ya, paling banyak dimengerti yaitu ada realisme, ada ekspresionisme seperti Avandi ya. Itu alirannya ekspresif ya. Ada naturalisme, ada abstrak, ada dekoratif, ada romantisme, bahkan yang terakhir ada namanya kontemporer gitu ya. Terus yang kemarin yang terakhir dibahas tentang aliran dekoratif gitu ya. Dekoratif itu berkaitan dengan apa? Mas Dwi ya. Dekoratif itu berkaitan dengan apa? Aliran yang seperti apa? Rangkap hias ya, Pak. Ya. Ya. Contohnya salah satu bentuk dekoratif itu ragam hias gitu ya. Dan juga yang namanya ornamen ya. Nah, disinilah materi yang mau saya sampaikan Bapak hari ini, siang ini, yaitu berkaitan dengan gambar ornamen. Ornamen itu berkaitan dengan hias, menghias, ya, ragam hias lah, ya. Ragam hias. Ya. Dalam gambar ragam hias itu nggak ada yang namanya proyeksi perspektif. Yang namanya proyeksi perspektif itu apa? Proyeksi perspektif itu jauh dekat, yang jauh kelihatan kecil, yang dekat kelihatan besar. Itu namanya proyeksi perspektif. Tapi kalau dalam lukisan dekoratif semuanya flat, datar. Yang jauh mau dibuat besar, yang dekat mau dibuat kecil, ya, itu nggak masalah, nggak ada aturannya. Ya. Mas Dwi tahu nggak tokoh seniman dekoratif Indonesia yang paling terkenal? Bisa dikatakan Bapak Dekoratif Indonesia. Yang punya museum. Ya, kalau kalian mau ke Candi Borobudur pasti melewati ya museum ini, gitu ya. Siapa tokohnya? Tokohnya namanya Pak Widayat atau Hadi Widayat, ya, punya museum tersendiri ya, namanya Museum Pak Widayat, Haji Widayat di daerah Mungkit, Kabupaten Magelang, ya, letaknya sangat strategis dekat dengan Candi Borobudur ya. Nah, ini adalah Bapak Dekoratif Indonesia, semuanya flat. Beliau itu menggambarkan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan masyarakat dalam keseharian. Anak-anak sedang bermain, ya, ada yang bertani, nelayan, ya. Nah, misalnya lebih spesifik, ya, ada masyarakat yang istilahnya adu jago, ya. Di sini adu jago itu beradu ayam jantan, gitu ya. Ini dekoratif, ya. Dan beliau memang bisa dikatakan legend ya dalam dunia seni rupa, itu salah satu legend selain Avandi, Sujoyono, ya. Itu ya. Dekoratif itu, ornamen. Terus yang namanya ornamen itu berkaitan memang sebenarnya pengertiannya sama dengan ragam hias, maknanya sama, gitu ya. Esensinya sama dengan ragam hias, intinya hias. Tapi ya kalau ragam hias itu medianya identik dengan media-media yang bisa dikatakan gampang lah ya, seperti kertas, seperti kanvas, gitu ya. Itu identik ya, biarpun tidak semuanya pakai itu ya. Tapi kalau ornamen itu bisa diterapkan di berbagai macam, misalnya itu ya, bangunan dan sebagainya. Makanya kalau di candi-candi itu namanya ornamen. Ya, identik dengan ornamen. Biarpun ada yang menyebut itu ragam hias, tapi lebih cocoknya ke ornamen gitu ya. Di sini berkaitan dengan relief. Gitu ya. Misalnya di Candi Borobudur menggambarkan perjalanan Sang Buddha Gautama, itu reliefnya luar biasa, bisa dikatakan relief yang ada di Candi Borobudur, ornamen maksudnya di sini ya, ornamen relief di Candi Borobudur itu bisa dikatakan kualitasnya paling nomor 1 di Indonesia, paling tinggi gitu ya. Kualitas luar biasa, bahkan sangat dalam sekali dalam tingkat kedalamannya gitu ya. Ornamen atau relief tinggi namanya. Candi Prambanan juga seperti itu. Di
Di keraton-keraton Jawa penuh dengan ragam hiasnya, ornamennya, dan semuanya tidak hanya sekedar ornamen, tapi juga memiliki makna filosofi. Ya, kan? Jadi ornamen-ornamen di setiap daerah itu memiliki makna filosofi sendiri-sendiri, dan memang sangat dalam sekali. Itu ya, itu berkaitan ornamen. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Ada ornamen bergaya, bisa dikatakan ciri khas karakter dari Pajajaran. Ada ornamen berkaitan dengan pesisiran, ya. Ada ornamen berkaitan dengan ada yang tahu? Majapahit, ornamen gaya Yogyakarta, ornamen gaya Surakarta, gitu ya. Itu memiliki ciri khas tersendiri, ya. Dan semuanya sangat indah sekali, merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Gitu. Dan ini ornamen, misalnya batik saja itu sudah menjadi kekayaan dunia, tidak hanya sekedar miliknya bangsa Indonesia. Tidak hanya sekedar milik bangsa Indonesia, tapi sudah miliknya dunia, seperti keris juga itu. Jadi itu luar biasa, ya. Mana filosofinya sangat begitu tingginya gitu ya. Mungkin saya mau sekedar menampilkan video berkaitan ragam ornamen Nusantara, ya, berkaitan dengan daerah-daerah. Ya. Bentar ini ya. Tak saya bantu dulu. Bentar. Ini juga muncul ya. Bentar. Ya. Videonya bentar lagi. Saya berkaitan dengan ini dulu, berkaitan dengan ini bahan ajar ya. Selain belajar dalam pembelajaran ornamen, nanti kalian tidak hanya sekedar memaknai, mengerti tentang ornamen, tapi juga praktek membuat karya-karya yang ornamen, ya, karya-karya yang sifatnya keindahan, ya, menghias, ya. Nah, ini PPT Branding bahan ajar yang kalian harus pahami, misalnya tentang contoh-contoh bentuk ornamen, ya. Nah, ini, ya. Terus karakter tentang jenis-jenis relief, ada relief yang sifatnya tinggi, ya, seperti di Candi Borobudur tadi yang memang kualitasnya luar biasa. Terus ada relief rendah, yang relief rendah itu ya nggak terlalu dalam gitu ya, sedang gitu ya. Bahkan ada yang namanya relief datar. Relief datar itu seperti banyak diketemukan di candi-candi di Jawa Timur. Candi-candi peninggalan Singosari, Kediri gitu ya. Kerajaan Kediri, Kerajaan Majapahit. Itu rata-rata reliefnya, berarti ornamennya yang berbentuk relief tadi cuma digores saja, bentuk garis gitu ya, tidak membentuk secara cekungan-cekungan yang tinggi gitu ya, hanya digaris saja. Makanya banyak sekali ornamen di candi-candi Jawa Timur yang mengalami kerusakan karena faktor cuaca, panas, faktor hujan, dan juga medianya ya, media candi di Jawa Timur kan tidak seperti di candi Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Tengah menggunakan batu, ya, batu andesit atau batu vulkanis. Kalau di Jawa Timur sudah menggunakan batu bata, dan tingkat keawetannya yang jelas tidak seawet menggunakan batu dan sebagainya. Ada relief tenggelam ya, gitu ya. Terus ada macam-macam bentuk-bentuk ornamen ya. Ada yang bentuknya seperti ragam hias, seperti batik itu bagian seperti ornamen, bagian dari ornamen. Atau sebaliknya. Ya. Ada bentuk sulur ya, ada bentuk kawung ya, bentuk jari ya, di kain gitu ya. Itu terkenal sekali kalau bentuk kawung itu bentuk yang sama. Bahkan kebanyakan siswa-siswa kakak-kakak jenengan ya, kalian kan kelas 10 ya, kelas 11, 12 itu kalau membuat karya ornamen itu kebanyakan membuat kawung gitu ya. Motifnya kawung dan juga parang gitu ya. Ada
ada parang rusak, parang dok misalnya gitu ya. Parang dok ya, di dekat parang itu ada bahkan ada nama salah satu nama pantai gitu ya. Ya, gitu ya. Ini contoh-contoh berkaitan dengan ornamen gitu ya. Bahkan ornamen ini sudah sangat sejarahnya sudah sangat lama sekali ya. Bahkan sebelum Masehi ya, eranya Mesir kuno gitu ya. Eranya Persia, Yunani apalagi, Romawi apalagi itu sudah ada. Ya. Bahkan eranya Romawi Yunani itu bisa dikatakan namanya ornamen itu mengalami puncak kejayaan, puncak kemasannya. Nah, ini bahan-bahan membuat ornamen ya. Itu ada. Kalau yang sifatnya pakai cat, ya itu ada kuasnya, ada penggaris untuk membuat garis tepi biar terlihat rapi ya. Tuh ya. Terus mungkin ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan ini sejauh ini berkaitan dengan ini materi gambar ornamen. Ini saya mau muter video. Ini videonya nggak nganu ya. Bentar. Ada yang bertanya dulu sambil saya mempersiapkan ini video berkaitan dengan mengelarkan hias ornamen Nusantara ini. Iya, izin bertanya Pak Andrianto. Izin bertanya Pak Andrianto. Wow, sudah pada capek nih kayaknya ya. Sudah pada capek nih kayaknya. Izin bertanya Pak. Enggak sampai. Halo Pak Andrianto. Ada yang bertanya dulu? Pak Andrianto. Pak Mas Bambang mau tanya. Mas, Mbak, ayo. Iya. Belum ada pertanyaan, saya teruskan ya. Untuk ke depan, kalian harus mempersiapkan untuk praktek membuat gambar ornamen. Ya, ya gitu ya. Jadi, menggambar ornamen tuh kalau sudah menggoreskan, membuat hiasan tuh seolah-olah tidak akan pernah berhenti, nggak ada batasannya. Cuma pengen menghias terus, menambah terus ya. Ada motif bentuk satu yang diulang-ulang, atau menggambar satu hiasan saja, tapi dalam kondisi ukurannya besar, kita dihias, ditambah hiasan terus. Menggambar yang tidak akan pernah bisa berhenti, menggambar ornamen atau ragam hias. Itu kepengen menghias terus kalau mau. Bahkan ukuran misalnya ya, ukuran kanvas 2 meter itu kalau diisi ornamen semuanya pun bisa gitu. Karena menggambarnya ya mengalir saja gitu. Tidak dengan menggambar seperti misalnya realis itu harus berkaitan dengan ini ya, dimensi, ukuran, ya, proporsionalnya, gitu, proporsinya gitu. Dan sebagainya. Kalau ornamen ya, mengalir saja, enak sekali gitu, hias gitu. Itu. Mungkin yang disampaikan dulu, dipertanya dulu, ada pertanyaan dulu? Mas Bambang? Mas Dwi? Iya, saya bertanya Pak Andrianto. Mbak Lili? Pak Andrianto. Ya. Itu ya, tadi itu ke depan ini berikutnya istilahnya kalian akan saya bentuk kelompok yang membagi kelompok Bapak atau kalian? Pak Andrianto itu loh Mas Bambang mau bertanya. Saya manut saja. Kalau ada yang mengkoordinirnya lebih baik. Ya. Kalau nggak ada berarti saya yang membentuk kelompok-kelompoknya. Pak Andri sebentar karena duduk saya di belakang, saya tidak Kelompoknya kelihatan terdiri karena ini wajahnya Pak jumlah Andri. siswanya 36 ya. Ini saya Andri bagi wajahnya 55 nggak saja ya. Ini kelihatan. bagi 55 itu terdiri dari 7 kelompok. Ya, 7 kelompok. Nanti setiap kelompok membuat karya ornamen atau hiasan dengan ukuran yang besar. Ya. Seukuran kertas Malaga. Mungkin ukurannya sekitar berapa tuh Malaga itu sekitar 100 kali 80 cm ya. Itu kalian bisa warnanya bebas. Media warnanya yang kalian gunakan bebas. Ya. Boleh pakai pensil,
Boleh, ya misalnya ceketnya pakai pensil dulu, ya boleh pakai krayon, boleh pakai Mbak spray, Lili, kita dicuekin ya sama Pak Andre. Andri. itu akrilik. Apapun warna Kita yang kalian bisa dicuekin gunakan. ya, piye to Pak Andre kuwi? Punya ukurannya seperti itu, kalian membuat seperti itu. Ya. Besok pertemuan yang akan datang lagi, ini diimplementasikan dalam bentuk batik ya, misalnya membatik, dipraktekkan langsung dalam bentuk Pak batik. Andri bertanya, Pak Andri. Ini ada yang tanya. Iya dari tadi, Pak. Siapa yang tanya? Anu Dwi. Halo, kok nggak ada suaranya? Dwi. Halo Pak, Halo. Mas Bambang tanya. Pak Andri nggak kelihatan. Pak Andri wajahnya nggak kelihatan, Pak. Oh, padahal Mbak Lili di depan sendiri Saya loh. berada di belakang sendiri, Pak. Saya di depan nggak kelihatan, Pak. Maaf, Saya pengen tadi lihat wajah dan Andri wajahnya kurang kelihatan. Nah, speakernya begitu, itu Pak. dari tadi, Pak. Bersemangat. Speakernya Pak Andri nggak kedengeran. iya speakernya saya lupa. Speakernya ternyata ya, gitu. Mungkin ada yang bertanya. Ayo. Ya, saya duluan ya Pak, bertanya ya Pak. Ya. Nah, untuk menggambar ornamennya ini apakah temanya apakah tumbuhan, flora, fauna atau manusia, Pak? Temanya saya bebaskan, Mas. Yang penting masih dalam ruang lingkup hiasan atau ornamen. Ya, bebas. Mau model bentuknya flora fauna, atau fauna atau figuratif itu bebas. Ya, bebas. Audionya dimatikan. Oh ya. Ada yang bertanya lagi? Makanya kok diam saja, ternyata speaker saya belum anu tuh. Mati. Bu Lili Pak Andri. Oh, Mbak Lili ayo tanya. Sudah diwakili sama Bambang, Pak. Tadi kan harusnya yang tanya saya sama Bambang ditarik itunya surat saya. Iya. Sudah, Pak, sudah terwakili. Sudah terwakili. Sudah jelas, Pak, saya tadi. Oh iya. Iya. Seperti itu. Ya, besok masalah tadi ya teknis kerjanya sudah saya paparkan ya berkaitan dengan tadi ya sudah saya bentuk kelompok. Tadi kerja ini hasil dari ornamen ini adalah kerja produk karya. Jadi per kelompok harus menghasilkan satu karya dengan ukuran tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, ukuran kertas Malaga ya, ukuran agak besar per kelompok. Nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas ya. Berkaitan dan sebagainya dipresentasikan per kelompok. Setiap kelompok harus memilih jubirnya ya, juru bicaranya. Itu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Lili tanya, Ternyata Pak. ini ya waktunya sudah juga mulai ini berangsur habis gitu ya. Mungkin ada waktu sekitar 10 menitan. Dia menyampaikan sesuatu? Ya. Pak Andri, jika kertas Malaganya diganti kertas yang lain boleh nggak, Pak? Gitu? Pak Andri, Ya. jika kertas Malaganya diganti kertas yang lain boleh nggak? Pakai Manila, Enggak, Mas, Asturo. Maaf. Speakernya. Baterai speaker saya habis ya. Pak, di toko di tempat saya nggak ada, Pak, kertas Malakanya. Adanya kertas Manila. Boleh nggak, Pak? Speakernya habis baterai. Gitu ya. Jadi maaf adik. Baterai speaker bapak saya itu habis ini. Oh iya, Aduh, Bapak. ya ampun. Iya, Bapak. Tidak apa-apa, Bapak. Itu Bapak omong aja agak keras. Bisa saya bawakan baterai ya, Pak? Di rumahnya Teguh ada toko, Pak, toko baterai.
Pak Andri kayaknya denger Ya, deh. Bapak saya ada toko Pak itu. Ya besok Andre, halo Pak Andre. Besok tak bawakan ya Pak. Pak, Pak Andri denger deh. gak denger Mbak Lili, Pak Andre. Ya, Lah itu Maaf Bu, Pak Andri Dengar nggak, dengar. dengar. Nggak dengar. ya sudah dengar sekarang. Ya, Sudah Denger dengar. kok, denger Pakai kok. speaker out kayaknya. Ya eksternal ini. Oh, maaf ya. Ternyata habis baterainya. Gimana dilanjutkan ke Mas, Mbak? Ada yang bertanya? Mas Warnia? Ya, bertanya masalah kertas. Ya. Kalau kertasnya bukan Malaka, boleh nggak pakai kertas yang lain? Boleh. Sebenarnya dari media tidak hanya kertas. Ya. Karena Malaga nanti memang dari segi karakternya memang misalnya ya kalau yang pakai cat air itu resiko kelomoh istilahnya, bahasa Jawanya kelomoh, nanti rawan untuk sobek. Ada yang lebih nggak maksa. Misalnya pakai kanvas. Ya, kanvas boleh. Ya, jadi medianya tidak harus kertas. Kalau kertas itu kalau kalian misalnya pakai pastel itu boleh. Ya. Tapi kalau sudah pakai yang namanya media air seperti akrilik, cat air, itu memang berisiko. Tapi bisa sebenarnya. Tapi harus hati-hati. Oke gitu, Mbak Lili. Jadi medianya kan kanvas banyak yang ukuran, misalnya kalian di toko-toko buku atau bahkan di tempat-tempat pengrajin spanran kanvas itu kan ada yang ukuran seperti itu. Sekitarnya kalau pakai kanvas ya ukuran 60-60 cukup lah. Tapi kalau kertas ukuran gitu ya. Karena memang kalau kanvas harus mencari medianya juga agak mengeluarkan banyak duit lah. Tapi kalau kertas itu malah cuma 2.500 ya. Tuh. Nanti bilangnya beli kertas Malaga gitu Pak ya? Ya, Malaga gitu. Nanti aku titip sama Teguh Pak, toko besar Teguh. Oh iya. Oke. Mbak Teguh nanti Mbak Lili itu Koordinir, iya. Aku ya titip Mbak Teguh. Teguh, iya pin anu Di rumahku dusun gak punya. Mbak Teguh kalau ini sangunya banyak Pak. Iya. Wah, ini kalau Mbak Lili nggak punya duit dipinjemi dulu nanti biar seperti ijoli Iya. diganti. Teguh baik hati tidak Ah, gampang belikan, sudah menabung, Pak. Oke. Andre belikan. Dan juga gitu ya, medianya juga seperti besok prakteknya di ruang seni. Ya, Prakteknya Pak. di ruang seni, kalian memakai baju olahraga nggak apa-apa, Ya. tidak harus pakai pakaian OSIS ya, atau pakaian seragam yang resmi, tapi pakai yang santai dulu nggak apa-apa di kamu. Sambil mendengarkan musik nggak apa-apa. Biasa toh kalau pelajaran seni Bapak itu kan Ya. santai, nggak Ya, Pak. usah sepan langsung. Iya. Gitu. Pak Andre santai deh pokoknya. Ya, nggak seperti pelajaran yang lainnya yang Iya, Pak. Gitu. Jadi ada yang lain mau disampaikan berkaitan dengan ini pelajaran Mas Mbak ya. Nah, kayaknya sudah pada paham ya. Jadi ornamen intinya menghias saja. Dasarnya menghias, kalian harus apa ya? Tidak Punya harus banyak nyuruh. referensi. Oh, boleh nggak Pak? Apa? Mencontoh Apa, Mas? boleh apa enggak? Mencontoh. Mencontoh. Ya. Mencontoh kalau bisa kreasi sendiri. Ya, kalau bisa. Mencontoh hanya sebagai gambaran. Ya, tapi ya. memang ragam hias beda kalau saya perintahkan. Coba kalian membuat motif gaya Yogyakarta. Ragam hias ornamen gaya Yogyakarta, misalnya kawung, parang dan lain sebagainya. Atau kalian membuat motif gaya Pajajaran. Ya. Mungkin kalian harus itu, ya, harus sesuai dengan yang saya perintahkan tadi. Ya, di sini tadi saya sampaikan bahwa ornamen yang sifatnya bebas, Mas. Ya. Memang banyak sekali contoh-contoh gambar ornamen di internet dan sebagainya, di Google dan sebagainya itu yang berbagai macam ya. Banyak sekali motifnya dari daerah mana ya, bentuknya seperti apa. Bahkan ada yang memiliki makna filosofinya. Izin ke belakang sebentar ya. Ya silakan Mbak. Silakan ya. Pak, kalau doodle gitu termasuk itu apa enggak Pak? Ornamen apa Doodle? enggak Pak? Ya. Doodle ini ada yang mengkategorikan ya. Bahkan saya sendiri kalau mengkategorikan masuk kategori hiasan. Ya.
Tapi kalau ornamen itu identik hiasan berkesan, Mas. Ya. Karena memang dia doodle itu dijadikan seni yang kekinian, bahkan ya siswa kelas sebelah gitu ya. Saya perintahkan membuat doodle gitu ya. Dengan berbagai macam gayanya, karakternya, harus pakai warna dan sebagainya. Ya, gitu. Pak Andri, Ya. Itu ya. waktunya sudah habis, Pak. Gimana? Oh, gitu ya. Oke, Mbak Mas, ini karena memang waktunya sudah habis. Jadi untuk pelajaran hari ini ya, saya mengambil istilahnya bisa mengambil kesimpulan. Salah satunya mungkin apa yang berkaitan dengan gambar ornamen, ada yang menyampaikan? Ya, tentang pembelajaran tadi. Mungkin saya, Pak. Ya, gimana? Ya, menggambar ornamen, gambar yang berbentuk 2 dimensi dengan memiliki macam-macam tema, bisa flora, fauna maupun motif geometris. Gambar ornamen juga memiliki pakem, tapi yang ditugaskan Pak Andri adalah gambar ornamen kreasi sendiri dengan menggunakan media kertas, Pak. Ya, kalau medianya sebenarnya ini Mas Ambang, tadi akhirnya medianya saya bebaskan. Tapi dominan biasanya memang kertas. Boleh pakai kanvas gitu ya. Jadi karena ada pertanyaan Mbak Lili tadi, boleh ya, pakai kanvas boleh ya. Akhirnya medianya saya rubah bebas. Bahkan yang ada yang kalau mau pakai kain silakan. Jadi ini ada perkembangannya berkaitan dengan medianya untuk terus Mas Bambang tadi membuat semacam kesimpulan ya dalam pembelajaran ini sangat bagus sekali. Terima kasih Mas Bambang berkaitan dengan itu ya. Ya, jadi luar biasa berarti tadi istilahnya gatek nih ya. Memahami ya, bisa memahami dengan yang saya sampaikan tadi. Oke, karena waktunya juga sudah habis, sudah ada pergantian jam dan Bu Guru sudah gitu, ada guru yang lain sudah menunggu di luar sana untuk pembelajaran ini. Saya cukupkan sekian. Mungkin Mas Bambang bisa memimpin doa untuk penutup ini. Ya, baiklah Pak Andri. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, terima kasih Mas Bambang. Ya, terima kasih Pak Andrianto. Selamat siang Selamat Pak siang Andrianto. anak-anak ya. Sampai ketemu minggu depan di materi yang lain. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Andri. Ya, terima kasih Pak Andrianto. Saya kembalikan ke Bu Regina. Mohon masukannya Bu untuk Pak Andrianto. Terima kasih. Oke, Pak Andrianto yang sudah tampil terakhir ya, tidak terasa sudah peserta terakhir. Ini kedengaran Pak? Kedengaran? Suara saya? Kedengaran Ibu, masuk bagus. Kedengaran. Mungkin tadi di Pak Andrianto ada gangguan jaringan atau gimana Pak tadi? Speakernya Pak, sebelumnya ternyata baterainya habis, jadi kadang-kadang hidup kadang-kadang nggak stabil. Jadi masukan dari saya mungkin Pak Andrianto harus lebih fokus ya begitu. Mungkin tadi soalnya tadi semua udah angkat tangan, udah nanti deh Pak Andrianto lihat hasil rekamannya. Jadi saya memberikan masukan bisa lebih memperhatikan hal-hal seperti itu karena itu pasti akan mempengaruhi di kelas. Walaupun kita sudah mempersiapkan diri, tetapi kalau ada hal-hal seperti itu kita juga harus punya plan B juga, karena kadangkala dengan menggunakan teknologi kita juga kalau ada situasi seperti tadi agak kewalahan juga. Dan saya lihat tadi untuk tahapan-tahapannya yang ditampilkan oleh Pak Andrianto sudah baik ya, kurang lebih sama lah dengan teman-teman yang lain. Tetapi di bagian untuk penayangan PowerPoint mungkin belum semua ya yang ditayangkan tadi. Iya, jadi belum detail mungkin karena ringan atau bagaimana, tapi saya memberikan masukan
supaya nanti kalau di peer teaching Pak Andri bisa lebih mempersiapkan diri dengan baik karena eh, video. Jadi tolong mempersiapkan diri dengan baik. Untuk tahapan-tahapannya sebagai apa ya? Ya, untuk video masuk poin atau Google Slide supaya nanti kita tidak ganti-ganti lagi untuk di-share, ya, tidak ganti-ganti lagi PowerPoint atau ganti video. Jadi videonya bisa dimasukkan di situ di PowerPoint atau di Google Slide yang kita gunakan, ya. Terus kalau bisa ya bagi semua Pak Andrianto maupun juga teman-teman yang lain, seperti yang saya sampaikan tadi bisa menambahkan kesepakatan kelas atau bisa juga ada ice breaking. Nah, biar siswa-siswanya bisa lebih nyaman dan bisa lebih menikmati, apalagi kalau sudah jam-jam terakhir ya. Oke. Itu masukan dari saya buat Pak Andrianto, tetapi juga bagi teman-teman yang lain. Ya, ada lagi ya sebelum tutup. Iya, makasih Mbak Regina. Andri. Untuk waktu pertama kali tampil ya Ibu Lilik, saya menyarankan bisa buat slide ya, PowerPoint Iya. atau apa, dan Iya. langsung videonya. Jadi supaya step by Tidak step atau double. Iya. Iya. hanya Iya, Bu Regina. ribut lagi begitu. Iya. Karena ada satu penilaian untuk teknologi kan, bagaimana guru bisa Iya. tampil, bisa kreatif, inovatif menggunakan teknologi. Jadi kita Teknologi, bukan ya. di YouTube-nya, tetapi kalau bisa kita sudah download atau kita sudah masuk, kita sudah jangan jadi double. Iya. 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 Suaranya hilang Bu Regina. Bu Regina suaranya kok nggak ada. Pak Faniar. Mikir sampean ke Pak Faniar. Penggung.